Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Yahya Waloni bilang daripada di penjara lebih baik dihukum mati. Sumber saya dari YouTube. Ustadz Yahya Waloni sering menghina agama Kristen. Katanya Alkitab itu isinya palsu, bukan fiksi, palsu katanya isinya. Jadi dia banyak sekali mengomentari dan menghina agama Kristen. Tetapi yang paling menonjol dia menghina agama Kristen, menyatakan Alkitab itu bukan fiksi, tetapi isi Alkitab itu adalah palsu. Dan juga sering dia mengkritik soal pemakaian masker. Katanya dia tidak mau pakai masker. Soal sakit daripada virus corona itu di tangan Tuhan. Dia tidak mau seperti presiden menganjurkan untuk menggunakan masker. Dia tidak mau. Semua kita serahkan sama Tuhan katanya. Jadi saya lihat karena sering dia menghina agama Kristen maupun kebijakan pemerintah, Yahya Waloni tidak takut dihukum. Karena pernyataannya itu sama juga, itu tidak mau pakai masker, menghasut masyarakat agar tidak mau pakai masker. Padahal Presiden Joko Widodo selaku presiden ingin masyarakat itu supaya menggunakan masker agar terhindar daripada virus corona tersebut. Karena virus corona itu tidak bisa dilihat mata, maka kita harus menjaga diri pakai masker saja. Tetapi kalau Yahya Waloni menyatakan dia tidak takut sama virus corona itu di tangan Tuhan. Jadi saya lihat dia menghasut kebijakan daripada Presiden Joko Widodo agar agar masyarakat tidak mau menggunakan masker tersebut. Karena apalagi di masjid tidak ada katanya virus corona. Semua diserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi karena dia sering melakukan tindakan penghinaan dan lain sebagainya, dia tidak takut dihukum. Kalau dia dihukum, tidak mau dia masuk penjara. Karena penjahat yang di penjara tersebut adalah para pencuri, penipu, koruptor, narkoba. Dia tidak mau disatukan dengan, tidak pantas disatukan karena dia ustadz, disatukan di penjara yang penghuninya adalah para pencuri, penipu, koruptor, narkoba. Dan dia menyatakan lebih baik dia dihukum mati daripada masuk ke penjara. Lebih baik dijatuhkan hukuman mati, langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dia ustadz kan. Dikaitkan dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni, apakah sejalan pikirannya dengan Rizik Syihab dan Gus Nur? Karena lebih baik dihukum mati saja daripada di penjara. Karena Rizik Syihab ini kan sekarang sedang berada di dalam tahanan, sedang diproses hukumnya oleh polisi. Demikian juga Gus Nur, ini katanya sudah tahap persidangan. Apa benar? Saya kurang jelas. Tetapi yang penting apakah Rizik Syihab ini atau Gus Nur ini, para ustadz ini, apakah sejalan pikirannya dengan Yahya Waloni? Yahya Waloni bahwa mereka tidak mau dihukum di penjara, tetapi langsung dihukum mati. Kalau sejalan pemikiran Ustadz Yahya Waloni, tidak perlu dia pakai, kalau sejalan pikirannya dari Rizik Syihab dan Gus Nur dengan Ustadz Yahya Waloni, tidak perlu pakai banding, langsung terima putusan hakim. Karena tidak ada lagi yang lebih berat dari hukuman mati. Langsung nanti dia masuk surga karena statusnya ustadz. Kalau memang mereka sejalan pemikirannya. Jadilah saya lihat, apa karena mereka itu mungkin berstatus daripada ustadz, jadi mereka merasa tidak pantas tinggal di penjara bersama para pelaku penjahat yang sifatnya sebagai pencuri, penghina, dan juga sebagai narkoba, koruptor. Karena ini sifatnya ini perbuatan yang sangat tidak disenangi dan sangat terhina di
di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mungkin Yahya Wahlon tidak pantas dia disatukan dalam satu penjara dengan orang-orang yang melakukan sebagai penghinaan, pencurian, dan juga narkoba dan koruptor tersebut. Sehingga dia lebih senang daripada di penjara, dia disatukan dengan para penjahat-penjahat daripada pencuri, narkoba, dan koruptor tersebut. Lebih baik dia dijatuhkan hukuman mati selesai. Langsung hubungannya dengan Tuhan. Itu mungkin dugaannya demikian. Sehingga yang jadi masalah sekarang, apakah pikiran Ustadz Yahya Wahlon ini sejalan dengan pikiran Rizik Syihab dan Gus Nur, bahwa mereka tidak lebih baik dia dihukum mati daripada di penjara disatukan dengan para penjahat, pencuri, dan yang lainnya tersebut. Sehingga inilah dugaan saya, kalau memang dia sependapat dengan mereka, jadi kalau nanti ada putusan hakim, langsung diterima saja, tidak perlu banding. Karena hukuman mati itu adalah sudah hukuman tertinggi itu. Jadi tidak perlu ada banding-banding lagi. Langsung diterima, dilaksanakan hukuman mati, langsung berhubungan dengan surga. Karena mereka ustadz. Kalau memang demikian cara berpikirnya sama dengan Ustadz Yahya Wahlon tersebut. Ya, harapan saya, kalau memang demikian, harapan saya supaya mereka berpikir pernyataan tersebut. Apakah itu hanya di mulut, tetapi kalau nanti dalam pelaksanaannya jangan berbeda. Mereka malah minta tolong diringankan hukumannya di pengadilan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi saran saya supaya berbuatlah dengan baik dan bersikaplah yang baik dalam menghadapi hukum ini. Tidak perlu minta dihukum mati. Nanti dilaksanakan hukum mati itu terjadi penyesalan yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.